Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurdin Panji dengan NPM 2170015160553 dari Prodi Teknik Mesin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tugas satu yang diberikan oleh dosen Ibu Desti Anggita Tenggadewi. Baiklah, materi yang saya ambil pada kali ini yang berjudul listrik statis, muatan listrik dan hukum Coulomb. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Coulomb. Baiklah, langsung saja. Nah, pada slide kedua ini kita dapat melihat ada 3 buah gambar ya. Yang pertama itu ada gambar sisir dan partikel-partikel kertas. Kenapa bisa begitu? Kenapa sisir tersebut bisa mengangkat partikel kertas tersebut? Dikarenakan kedua benda tersebut memiliki muatan listrik yang berbeda, sehingga mereka bisa tarik-menarik. Yang kedua ada listrik. Yang ketiga itu ada komputer yang sehari-harinya kita gunakan. Tentunya dalam pengoperasiannya akan memerlukan sebuah muatan listrik. Selanjutnya, hukum Coulomb harus dipahami ya. Muatan listrik itu apa? Jadi muatan listrik itu adalah muatan dasar dari suatu benda yang membuatnya mengalami gaya benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Jadi membuat kedua benda itu bisa tarik-menarik. Nah, secara empirik telah dikenal lama bahwa ada beberapa bahan seperti karet dan kain yang dapat menarik objek-objek ringan. Kenapa bisa begitu? Karena karet dan kain ini memiliki muatan listrik yang tentunya berbeda, sehingga bisa menarik objek yang lainnya. Yang kedua itu ada sifat bahan yang seperti itu kemudian diistilahkan sebagai electric charge atau muatan listrik. Nah, ada 2 jenis muatan, dibedakan sebagai muatan plus dan muatan minus. Nah, ini ada contoh di gambar, yaitu ada sebuah benda gelas kaca yang di gambar A itu ada gelas kaca yang bermuatan positif dan yang satunya juga positif, sehingga mereka akan saling menjauh. Nah, yang B itu gelas kacanya ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif, sehingga mereka dapat saling tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Oke, selanjutnya hukum Coulomb. Satu, ada pengamatan lebih jauh menunjukkan bahwa bahan yang berbeda jenis, yaitu plus dan muatan negatif atau muatan negatif dan positif, saling tarik-menarik, sedangkan bahan yang sejenis seperti muatan positif dan positif atau muatan negatif dan negatif tentunya akan tolak-menolak. Nah, satuan muatan tersebut dinyatakan dengan Coulomb. Nah, di sini terlihat ada 3 gambar, yaitu ada gambar A di mana ada kedua bola, yang satunya bermuatan positif dan satunya bermuatan negatif. Nah, karena mereka muatannya berbeda, maka mereka berdua akan tarik-menarik. Terus yang ke B itu ada gambar kedua bola, yang satunya bermuatan negatif dan satunya juga bermuatan negatif, dan tentunya mereka akan saling menjauh. Yang C itu juga ada kedua bola, tapi muatannya yang satu positif dan satunya lagi juga positif, sehingga mereka berdua akan tolak-menolak. Oke, selanjutnya hukum Coulomb itu harus kita pahami ada 3, yaitu
sebanding dengan besar. Yang satu ada sebanding dengan besar muatan masing-masing benda. Yang kedua berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda. Itu ada. Dan terus ada pengaruh medium. Terus didapatkanlah dari ketiga pengertian tadi, kita dapatkan rumus F, di mana F tersebut adalah gaya Coulomb sama dengan K itu konstanta medium, Q1 Q2 per R2, di mana Q1 itu adalah muatan 1, Q2 itu muatan 2, R2 itu adalah jarak antara kedua benda tersebut. Itu ada dua gambar, itu ada gambar A di mana ada bola Q1 dan bola Q2. Bola Q1 itu bermuatan positif, sedangkan bola Q2 itu bermuatan negatif. Nah, yang R itu adalah jarak dari bola Q1 dan Q2. Karena mereka muatan berbeda, ada muatan positif dan negatif, tentunya mereka akan saling tarik-menarik. Kebalikannya yaitu yang B, di mana ada gambar bola Q1 dan bola Q2 itu sama-sama bermuatan positif. Itu jaraknya adalah R ya. Maka mereka berdua akan saling menjauh atau tolak menolak. Terus hukum Coulomb. Ini ada beberapa materi yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu ada konstanta K yang menyatakan pengaruh medium atau lingkungan tempat muatan berada. Nah, ini dikaitkan dengan besaran fisis yang disebut permitivitas atau permittivity. Apa itu permitivitas? Nah, permitivitas itu kita dapatkan dari K, itu konstanta ya. Konstanta sama dengan 1 per 4V silo O, dimana silo 0 itu sama dengan 8,85 dikali 10 min 12 C2 N min 1 M min 2. Didapatkanlah konstantanya sama dengan 1 per 4V silo 0 8,99 dikali 10 pangkat 9 M min 2 C min 2. Nah, jika medium berupa ruang bebas atau free space biasa dipahami secara sederhana sebagai ruang hampa, maka permitivitasnya disimbolkan dengan tadi ya. Konstanta K di ruang hampa sudah saya jelaskan tadi. Terus hukum Coulomb ada 3 penjelasan juga. Yang pertama itu ada ungkapan hukum Coulomb akan lebih praktis bila dinyatakan dalam bentuk simbol vektor, karena gaya adalah besaran vektor. Dengan notasi vektor, arah dan besar gaya dapat diungkapkan sekaligus. Seperti pada gambar, yaitu ada Q1 dan Q2, itu jaraknya R1 dan R2. Jadi jaraknya R2 min R1. Di mana mereka ini bertempat di sudut sumbu sentrifugal. Ada sumbu X dan yang mendatar itu sumbu X dan yang vertikal itu sumbu Y. Sehingga dapatkan rumus R2 min R1 dibagi nilai panjang mutlak dari R2 min R1. Terus rumus tadi kita masukkan ke F21 sama dengan K konstanta Q1 Q2 dibagi R2 21. Nah, itu terus masukin rumus yang tadi. Nah, gimana cara mendapatkan rumus R21? Yaitu R21 sama dengan
nilai panjang mutlak R2 min R1 sama dengan R12. Nah, R21 ini berarti gaya pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Dan F12 itu dapatkan dari mana? Dapatkan dari konstanta Q1 Q2 per R2 12. Nah, gaya pada muatan Q1 tersebut akibat muatan Q2. Terus ini ada penjelasan hukum Coulomb memiliki mudah dijelaskan dalam bentuk vektor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Apabila ada pelajaran yang dapat diambil, silakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.